Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan Anda Restorasi. Untuk siang ini saya akan merestorasi bemper Avanza New ya. Avanza New yang mana ini telah terjadi goresan atau kena senggol motor di saat pulang lebaran. Nah, ini dia kondisinya seperti ini. Ini yang akan kita restorasi siang ini karena ini udah kita benerin tadi ya, udah kita benerin dan udah kita amplas. Ini tinggal kita akan lanjutkan dengan penembulan langsung karena ini udah kita amplas ya. Dan coba lihat lagi ya penembulan ini karena kita harus bisa menyesuaikan luka ya, kita sesuaikan lukanya seperti apa. Jadi kita akan mendempulnya dengan cara bagaimana. Coba perhatikan pendembulan ini tidak terlalu tebal ya, hanya tipis-tipis saja atau semacam plamir aja, karena bisa melihat dari lukanya itu hanya luka baret-baret aja ya, tidak ada yang sistem gelombang, penyok atau bagaimana. Jadi ini hanya sekedar baret-baret aja, maka kita cara menempelnya pun harus tipis-tipis saja. Dan untuk selanjutnya ya, setelah kita lakukan pendempelan ini, kita akan melakukan pengamplasan. Untuk dempul ini atau cara mengamplas ini ya macam-macam juga caranya. Misalkan kalau dempul itu agak tebal ya, mungkin agak tebal atau bisa dibilang tebal, itu pertama kita harus menggunakan amplas 80 nomor 80 ya. Tapi kalau kira-kira pendempulan itu tidak terlalu tebal semacam ini, bisa kita mulai dari amplas 150. Kita bisa mulai amplas dari amplas 150. Untuk selanjutnya setelah pengamplasan itu 120 atau 80 tadi, itu kita harus melakukan plamir. Plamir itu macam apa sih? Plamir itu ya seperti ini juga, tipis-tipis saja, tipis-tipis saja. Cara kerjanya itu sama mendempur tapi tipis-tipis saja, seperti kita melamir tembok ya. Melamir tembok sama sebenarnya, sistem pelamir itu sama aja, intinya sama dan maksudnya pun sama gitu. Cuman untuk di mobil dan di tembok ini kan biasanya hanya ada sedikit perbedaan. Kalau tembok bisa diamplas dengan 150, mungkin udah langsung bisa dicat ya. Tapi kalau untuk mobil ini tidak bisa, tentu tidak bisa karena beda cara pandangnya, berbeda. Kalau rumah itu biasanya dilihat dari jarak jauh, jadi ada baret gelombang itu enggak begitu diperhatikan ya. Yang penting catnya rata udah cukup. Dan cat tembok itu biasanya lebih bisa menutup pori-pori dibandingkan dengan cat diko. Kalau cat diko ini atau mobil ini biasanya pengecekannya itu dilihat dari jarak dekat, makanya ada goresan bekas amplas itu bisa kita lihat
kalau seandainya ada yang tertinggal atau ambasan itu memang kasar tuh nampak nanti saat kita cat atau sudah jadi kita clear ya. Kenapa macam itu ya, karena sifatnya cat Vigo ini hampir kayak air ya, hampir kayak air. Saat mengering itu benar-benar tipis sekali ya, tipis sekali, atau bisa dibilang tuh seandainya ada lubang atau pori-pori itu akan terlihat, tetap terlihat. Dan apalagi kalau sudah naik pengekliran, saat pengekliran tuh bahkan yang luka kecil pun atau pori-pori mungkin ada yang sakit gitu, ada satu titik itu akan nampak juga. Makanya itu bisa dibilang kalau cara kerja sama dengan cat mobil dengan ngecat rumah atau tembok ya, itu sama, cuman sifatnya aja yang beda. Jadi kalau cat Vigo ini sifatnya itu memang hampir kayak air. Saat air mengering itu air ditaruh kering tidak berbekas gitu, sama dengan cat ini. Cat ini apabila kita aplikasikan ke mobil, andai kata kok ada pori-pori atau lubang atau bekas baret, bekas amplas, ini akan tetap terlihat. Bahkan itu di saat udah pengekliran tuh itu bahkan akan lebih jelas, lagi nampaknya, nampak lebih jelas luka yang ada. Seperti itu ya, cara kerjanya sama, cuman beda sifatnya aja. Tapi kalau ini setelah pengamplasan 150 atau 240 ya, karena ini cat tipisnya tembel tipis ini biasanya dari 150 langsung ke 240. Jadi bisa langsung kita pamer ulang lagi setelah pengamplasan ini selesai ya. Pengamplasan ini selesai, kita pamer tipis-tipis saja untuk menutupin kalau ada yang tertinggal seperti pori-pori atau bekas yang kita aplikasikan saat penempelan masih kasar tadi. Itu biar bisa hilang tulisan yang masih bisa ditutupin cat biar lebih bisa hilang sama cat tadi.